Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah basis data. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai model data dan model ER. Nah, outline-nya pastinya karena sesuai dengan judul, berarti nanti kita akan bahas singkatnya mengenai model data dan kita akan membahas agak panjang mengenai model ER. Yang pertama adalah model data. Model data adalah sekumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik atau makna dari data, dan juga batasan data. Nah, model data itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan objek dan yang kedua adalah berdasarkan record. Untuk berdasarkan objek itu ada model keterhubungan entitas atau ER model, kemudian ada model berorientasi objek, ada model data semantik, dan ada model data fungsional. Sedangkan berdasarkan record, itu ada model data relasional, hierarki, dan jaringan. Yang akan kita bahas dari ini semua itu hanya satu, yaitu model ER atau Entity Relationship. Model ER. Komponen utama model ER adalah entitas dan relasi. Nah, sebelum memodelkan ER, itu sebenarnya kita juga memerlukan definisi lingkup dari basis data. Jadi di situ melibatkan siapa saja, kemudian kegiatan atau laporan yang diperlukan apa saja. Selain dua ini, kita juga perlu melakukan observasi aktivitas pengguna, form-form atau list atau tabel yang telah ada di organisasi. Jadi nanti akan menyesuaikan dengan yang sudah ada pada organisasi. Nah, ketika untuk kegiatan laporan, kalau misalkan ada yang baru, berarti ini juga harus bisa mewakilinya. Model ER yang digambarkan melalui diagram ER. Jadi nanti ada pembuatan model maupun diagram ER. Diagram ER selalu dibuat secara bertahap. Nah, tahapan utamanya itu ada dua tahapan. Ini tahapan utama secara general ya. Yang pertama adalah tahap pembuatan diagram ER awal atau preliminary design. Kemudian ada yang tahapan optimal dari ER yaitu final design. Untuk yang nanti preliminary design itu kegiatannya mulai dari 0 sampai dengan nanti basis data itu sudah siap digunakan. Nanti dari situ kita akan mengecek kembali ya untuk final desainnya itu dicek kembali apakah sudah normal ataukah belum dan apakah ada error ketika melakukan sesuatu seperti itu. Jadi pengecekan-pengecekan itu akan dilihat optimalisasi dari basis datanya. Sedangkan di sini pada tahap pembuatan diagram ER awal ya itu terdapat 5 langkah. Yang pertama mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Yang kedua menentukan atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Yang ketiga adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara hubungan entitas yang ada beserta forensiknya. Yang keempat, menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Dan yang kelima adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau yang non-key, ya non-primary key. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Jadi di sini, ini saya akan membahas mengenai dari setiap langkahnya, kemudian di setiap langkah itu secara teoritisnya itu bagaimana. Ya, ada bahasan apa saja dan apa saja tipenya. Pada tahap 1 itu kita mengenal yang namanya entitas ya. Entitas adalah sesuatu atau objek pada dunia nyata yang dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Himpunan entitas adalah sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkupan yang sama. Nah, contohnya misalkan dalam perkuliahan yang sederhana, kita definisikan ada himpunan entitas mahasiswa,
kemudian ada himpunan entitas MK atau mata kuliah, dan ada himpunan entitas dosen. Untuk himpunan entitas mahasiswa, itu kan di dalamnya ada entitasnya, yaitu ada Joni, ada Budi, ada Dwi, ada dan lain sebagainya. Berarti ini adalah nama mahasiswanya, itu aslinya adalah entitas. Kemudian untuk yang entitas dari himpunan entitas MK, itu adalah Daspro, Strukdat, Basis Data, dan lain sebagainya. Untuk himpunan entitas dosen, ada entitasnya adalah Lucy, Sylvie, Lutfa, dan lain sebagainya. Dalam berbagai literatur, penyebutan himpunan entitas itu kurang praktis. Jadi, dia nanti ke depannya itu akan kita sebut sebagai entitas. Jadi, entitas itu langsung nanti ada mahasiswa, MK, dan dosen, ya. Tapi ingat, pada artinya mahasiswa itu adalah himpunan entitas. Aslinya seperti itu. Tapi kita sebut dengan entitas saja. Untuk ininya berarti objeknya siapa aja. Nanti isi dari entitas mahasiswa ada Joni dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian entitas seperti mahasiswa, MK, dan dosen itu di dalam ER ya, diagram ER digambarkan dengan kotak. Ya, jadi karena memang ada 3 di dalam sistem perkuliahan yang sederhana, maka ada 3 kotak seperti ini. Ini mahasiswa, ini MK, ini dosen. Nah, selain dalam diagram ER itu untuk penggambaran basis data, entitas itu merupakan judul tabel. Jadi bisa juga dilakukan seperti ini, ya. Untuk pemudahan, kalau misalkan tidak bisa dalam bentuk diagram ER, berarti kita bisa dalam bentuk tabel seperti ini. Masih ingat kemarin dalam satu tabel, itu kalau di Excel adalah satu sheet, ya. Nanti di sini ada tabel mahasiswa, dengan aturan nama tabel itu kita tulis dengan huruf besar semuanya. Seperti ini ya. Setelah itu kita lanjut. Nah, secara teori, ya ini kan untuk yang mudahnya. Secara teori itu entitas digolongkan menjadi 3. Ada entitas kuat, gambarnya kotak. Entitas lemah, ada kotaknya 2 kali. Entitas asosiatif. Berarti ada bujur sangkatnya ini. Yang berbentuk dari suatu relasi, ini syaratnya. Entitas kuat. Kapan suatu entitas itu dibilang kuat? Yaitu entitas yang keberadaannya tidak tergantung pada keberadaan entitas lainnya. Apakah mahasiswa itu tergantung oleh entitas yang lainnya? Tidak. Seperti itu ya. Nah, di entitas kuat itu bisa disebut juga dengan identifier, adalah sebuah atribut tunggal atau gabungan atribut yang unik serta digunakan untuk membedakan dari entitas kuat lainnya. Jadi ada yang namanya identifier. Kemudian entitas lemah adalah entitas yang keberadaannya sangat bergantung pada entitas lainnya. Entitas kuat, tempat entitas lemah bergantung ya, dinamakan pemilik pengidentifikasi atau identifying owner atau owner saja seperti itu. Nah, pada ER diagram entitas lemah memiliki atribut yang berperan sebagai pengidentifikasi sebagian atau partial identifier. Contohnya pembimbing. Sebenarnya entitas kuatnya itu adalah dosen, ya kan? Nah, dosen salah satu tugasnya adalah dosen pembimbing. Oleh karena itu, nanti kalau ada tabel pembimbing, itu nanti ini sebagai entitas ya. Berarti entitasnya bersifat lemah. Karena apa? Nanti dia tergantung dengan ada mahasiswa atau tidak. Kalau misalkan ada mahasiswa yang dibimbing, berarti dia akan menjadi pembimbing. Seperti itu. Untuk entitas asosiatif ya, itu merupakan atau terbentuk dari suatu relasi atau hubungan dengan syaratnya yang pertama, jika relasi yang melekat 2 entitas bersifat banyak-banyak. Jadi nanti kalau banyak ke banyak bisa jadi ada kotaknya. Kemudian berasal dari suatu relasi di mana relasi tersebut mungkin dapat diidentifikasi dengan atribut pengidentifikasi tunggal. Contohnya di sini adalah ijazah. Ijazah itu kan gabungan antara nilai, kemudian nama, ya mahasiswa dan MK. Sebenarnya itu kan entitasnya. Karena dia ada hubungan antara mahasiswa, antara entitas mahasiswa dan juga
MK, maka nanti di situ muncullah satu hal, yaitu nilai. Seperti itu. Nilai nanti kalau dikumpulkan semuanya, dijadikan satu dengan MK dan mahasiswa, berarti nanti keluarlah ijazah. Jadi produk yang akan keluar itu apa? Kemudian langkah kedua ke dalam ER, yaitu menentukan atribut-atribut K dari masing-masing himpunan entitas. Kalau tadi kita sudah tahu entitas, nanti di langkah kedua ini berarti kita ada istilah yang namanya atribut dan juga K. Kita ke atribut terlebih dahulu. Atribut atau properti adalah deskripsi karakteristik dari suatu entitas. Pada basis data, atribut merupakan judul kolom. Dengan aturan nama kolom itu tidak boleh menggunakan spasi. Kita bisa juga menggunakan underscore atau tanpa spasi, tapi nanti diberi huruf besar lagi, seperti itu. Nama majmuk ditulis dengan huruf kapital pada setiap kata. Contoh, kalau nama mahasiswa. Nah, ini kenapa? Kalau misalkan tabel mahasiswa, kenapa nggak ditulis nama saja, Bu? Karena nanti di sini semua hasilnya itu tidak boleh sama dengan yang lainnya. Misalkan nama aja ya. Di mahasiswa itu kan punya nama, MK punya nama, dosen punya nama. Nanti kalau cuma ditulis nama saja, akan teridentifikasi sama dengan yang lainnya, sama dengan MK, sama dengan dosen. Oleh karena itu, kalau memang namanya ini adalah nama mahasiswa, berarti kita tulis nama underscore MHS. Seperti itu. Atau kalau nggak mau pakai underscore, boleh nama langsung M besar MHS. Gitu ya. Contoh dalam perkuliahan sederhana, ini masih sama dengan yang tadi. Kita tahu ada 3 entitas ya, tulis dengan huruf besar semuanya. Kemudian ini adalah atributnya ya. Atribut dari mahasiswa ada NIM. NIM itu pasti punyanya mahasiswa karena kepanjangan dari nomor induk mahasiswa, bukan nomor induk dosen. Kalau nomor induk dosen, itu ada nomor kepegawaian yaitu NIP, ada NIDN. Kalau NIP itu bisa untuk tendik, sedangkan yang khusus untuk dosen itu adalah NIDN. Oleh karena itu di sini tetap NIM, di sini NIDN tanpa ada embel-embel, dia ini mahasiswa, ini dosen karena sudah kesingkatannya sudah jelas ya. Kemudian ada nama mahasiswa, ada alamat mahasiswa, ada tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini khusus untuk punyanya mahasiswa, yang dosennya tidak ada. Seperti itu. Ya. Oleh karena itu, boleh ini ditulisnya seperti tanggal lahir saja. Tapi kalau misalkan di sini juga ada tanggal lahirnya dosen, berarti di sini dikasih underscore lagi MHS dan di sini diberi tanggal lahir dosen. Seperti itu. Nah, untuk ketiga ini semua ya, list entitas dan juga atribut yang ada pada setiap entitas itu namanya adalah kamus data. Ya, itu istilah biar kita tidak lupa dengan apa saja entitas yang ada pada basis data kita dan apa saja atribut yang ada pada setiap entitasnya. Nah, atribut itu dapat dibedakan. Sekarang kita ngomong ke K-nya. Nah, di sini selain K itu juga nanti ada banyak hal. Ya, ada bisa dibedakan berdasarkan jumlah pengelompokan. Ada K, ada yang atribut deskriptif, ada yang sederhana dan komposit, ada yang bernilai tunggal dan banyak. Ini penggolongannya loh ya, bukan yang pertama tipenya adalah ini, 2 ini, 3 ini, bukan. Tapi penggolongannya nanti berdasarkan dia K atau yang deskriptif. Nanti atributnya dia itu yang sederhana atau komposit. Dia nanti atributnya bernilai tunggal atau banyak. Kemudian ada yang harus bernilai dan bisa ada nilai nolnya. Apakah dia atribut turunan? Kemudian nanti dari sini jangan lupa harus kita menentukan domain dan tipe data. Itu untuk setiap atributnya. Untuk K dan atribut deskriptif ya. Jadi di antara segini semuanya yang kita wajib berdoain tahu itu adalah K dan atribut deskriptif. Sehingga nanti saya akan bahas K dan atribut deskriptif
secara lengkap dulu sampai dengan penggambaran ER diagram, baru nanti saya akan singgung mengenai yang kedua sampai kelima sampai dengan domain dan tipe data. Untuk key dan atribut deskriptif. Key adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data atau row dalam tabel yang unik. Ya, ada 3 macam key: super key, candidate key, dan primary key. Untuk super key, satu atau lebih atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik. Nanti akan ada contohnya ya. Sedangkan candidate key itu kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik. Untuk primary key nanti salah satu candidate key yang paling unik sudahan. Jadi kalau super key itu yang dia secara gedenya. Jadi super key itu untuk semua atribut ataupun kombinasi dari beberapa atribut itu merupakan super key. Dari super key itu akan diambil ya yang candidate key. Candidate key itu yang dia nanti atribut yang bisa digunakan untuk membedakan setiap isian entitas. Kemudian untuk primary key benar-benar unik yang membedakan setiap barisnya. Oke, ini contohnya. Di mahasiswa itu kan ada NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, sama tanggal lahir. Berarti kalau di super key, ya, super key itu adalah semua kemungkinannya. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti kita ambil 4 terlebih dahulu. Kalau 4 berarti kita bisa gunakan semuanya. Pasti kalau kita gunakan semuanya kan bisa membedakan untuk semua setiap barisnya pasti ada yang beda. Karena NIM-nya, namanya, mahasiswa, sama tanggal lahirnya harus sama. Jadi nanti ke-4 ini akan membuat unik di setiap baris untuk setiap isian mahasiswa. Kemudian kalau kita bikin 3, yang akan kita hilangkan dari ini adalah tanggal lahir. Ya, karena tanggal lahir ini banyak banget yang bertumpukan. Kalau alamat mahasiswa ini kalau mungkin dalam dalam 4 tahun dia tetap memiliki adik yang jaraknya dekat ya, oleh karena itu alamat atau alamat tinggalnya akan sama. Berarti nanti kalau misalkan dari 3 mau dirubah jadi 2, itu yang kita hapus adalah alamat. Baru NIM dan nama. NIM dan nama ini bisa menjadi super key. Baik dia nama sendiri ya, ataupun NIM sendiri. Jadi ini tetap super key karena nama biasanya agak unik, tapi dengan catatan kita harus bisa membedakan ya. Kemudian dari sini yang menjadi kandidat key ya, karena alamat itu masih banyak yang sama, yang bisa menjadi kandidat key itu adalah ketiga ini. Nama NIM dan nama aja dan NIM aja. Nah, dari kandidat key ini manakah yang kita ambil kira-kira? Kalau kita ambil ini kebanyakan atributnya, ya kan? Usahakan satu saja yang paling unik. Berarti nama atau NIM. Kira-kira nama sama NIM yang paling unik itu adalah yang NIM. Oleh karena itu dia yang menjadi primary key. Nah, primary key itu sebenarnya nama mahasiswa itu bisa digunakan primary key. Dengan catatan ya, dengan kita menjamin bahwa tidak ada nama yang sama dengan yang lainnya. Tapi kalau ada yang sama berarti NIM saja sudah cukup menjadi primary key. Kalau kita sudah menentukan bahwa NIM-nya adalah primary key, berarti nanti dalam kamus data NIM itu diberi underscore. Ya, itu yang menunjukkan bahwa dia adalah primary key. Baik pada kamus data maupun pada diagram ER ya. Nah, di sini kan ada 2, yang satu adalah key, yang satunya adalah atribut deskriptif. Atribut deskriptif adalah atribut yang tidak menjadi primary key. Jadi di sini nama mahasiswa, alamat, dan tanggal lahir itu merupakan atribut deskriptif. Oke, kalau kita sudah tahu tadi mahasiswa adalah NIM yang merupakan key, sedangkan MK adalah kode MK, dosen itu adalah NIDN. Kita gambarkan terlebih dahulu ya atribut key dari masing-masing entitas. Berarti kita gambarkan atribut penggambarannya adalah lonjong, yaitu NIM dengan dia adalah primary key di underscore.
Untuk yang lainnya bagaimana, Bu? Nggak usah dulu. Nanti ini biar kita tidak pusing ya. Yang terakhir ini kita nama, alamat, tanggal lahir, nama SKS semester itu kita tambahkan pada saat sudah di akhir. NIM kode MK NIDN. Tapi pada penggambaran basis data secara tabel kita tuliskan semuanya saja ya, seperti ini. Nah, ini sudah jadi untuk yang langkah kedua. Nah, kalau sudah jadi, sebenarnya sampai sini saja sudah cukup. Akan tetapi kita tambahkan beberapa wawasan yang berikutnya ya, atribut sederhana dan komposit. Yang sederhana adalah atribut atomik yang tidak dapat dipilah lagi. Contohnya adalah nama mahasiswa. Sedangkan atribut komposit merupakan atribut yang masih bisa diuraikan lagi menjadi sub-sub atribut yang masih memiliki makna. Contohnya adalah alamat. Alamat itu kan kita bisa uraikan menjadi jalan apa, kota apa, provinsi, dan kode posnya. Nah, ini namanya kalau alamat itulah yang bernama atribut komposit. Kemudian ada atribut bernilai tunggal dan banyak. Kalau tunggal itu lingkarannya cuma satu, kalau banyak itu lingkarannya ada dua. Nah, kalau tunggal itu adalah atribut yang memiliki paling banyak satu nilai untuk setiap baris datanya. Contoh nama dan NIM. Masa satu mahasiswa nanti namanya ada dua atau NIM-nya ada dua? Tanggal lahirnya dua, dia dilahirkan dua kali seperti itu. Enggak kan? Pastinya ini cuma satu. Oleh karena itu, dia adalah atribut yang bernilai tunggal. Sedangkan atribut yang bernilai banyak adalah atribut yang dapat kita isi dengan lebih dari satu nilai, tapi jenisnya sama. Contohnya alamat. Alamat ini kan paling sering bernilai lebih dari satu ya. Karena apa? Biasanya isinya adalah alamat sesuai KTP atau alamat kos atau tinggal saat ini dan alamat pengiriman ya, kecuali sudah didefinisikan bahwa alamatnya adalah sesuai KTP. Jadi alamat pengiriman ini biasanya sesuai KTP atau tidak, tergantung dengan Anda. Seperti itu. Yang keempat adalah atribut harus bernilai dan nilai 0. Jadi nanti ada atribut itu bernilai ya, bernilai dalam bahasa Inggrisnya adalah mandatory, adalah atribut yang tidak boleh kosong dalam pengisiannya. Karena kita tahu tadi NIM itu adalah primary key, sudah pasti NIM itu harus ada nilainya, nggak boleh tidak ada nilainya ya, nggak boleh dikosongkan karena dia yang akan membuat unik di setiap barisnya atau isian dari tabel mahasiswa atau dari entitas mahasiswa. Nah, untuk atribut non-mandatory itu adalah atribut yang boleh kosong atau bernilai 0. Nilai 0 digunakan untuk menyatakan atribut tersebut nilainya belum siap atau tidak ada. Nah, contohnya adalah spasi. Spasi itu bukan dengan catatan ya, ini dengan catatan, spasi itu bukan 0 karena spasi di dalam SCII itu merupakan karakter ke-32. Nah, untuk contoh nilai 0 yang belum siap atau tidak ada, kalau misalkan kita lagi survei ya, kemudian datanya itu memang si responden masih belum mau menjawab, berarti kan kosong ya, atau mungkin dalam pengisian form itu masih ada yang kosong, berarti dia adalah nilainya belum siap atau tidak ada, seperti itu. Tapi nanti ke depannya bisa diisikan ya. Seperti alamat boleh dikosongkan terlebih dahulu kayak gitu. Berarti alamat itu termasuk atribut non-mandatory. Yang kelima adalah atribut turunan yang digambarkan dengan lingkaran dengan garis putus-putus. Atribut turunan adalah atribut yang nilainya diperoleh dari pengolahan atau dapat diturunkan dari atribut atau tabel lain yang berhubungan. Contohnya adalah penambangan angkatan dan indeks prestasi. Angkatan itu kan dari NIM itu kan kelihatan bahwa dia jurusan apa, angkatan berapa itu kelihatan ya. Kemudian indeks prestasi IP itu diperoleh dari
entitas mahasiswa dan juga entitas MK. Kemudian diolah menjadi sebuah nilai, kemudian diolah lagi nilai-nilai tersebut digabungkan jadi satu menjadi IP, ya, indeks prestasi. Oke, kelima, pengelompokan dari atribut sudah kita bahas. Sekarang ada satu lagi tambahan dalam atribut, yaitu kita harus menentukan domain dan tipe data. Tipe data itu diperlukan untuk menentukan struktur tabel, ya. Contohnya nanti diisinya dia harus menggunakan string ataupun angka, ya. Kemudian domain itu nanti adalah batasan nilai yang diperbolehkan bagi suatu atribut. Contoh, SKS itu harus tipenya adalah integer, ya, tipe datanya adalah integer, dan domainnya adalah ada di mata kuliah itu 1 SKS, 2 SKS, 3 SKS, 4 SKS, dan 6 SKS. Jadi tidak ada nanti MK yang isinya untuk SKS itu diisi dengan 5 itu tidak boleh. Berarti itu harus ada tulisan bawah error. Oke, untuk langkah berikutnya dalam memodelkan ER atau menggambar diagram ER-nya yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta dengan foreign key-nya. Nah, berarti di sini kita tahu bahwa kita mengenal satu istilah lagi yaitu relasi. Relasi atau relationship atau hubungan itu menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Contohnya, entitas mahasiswa itu akan mengambil atau mempelajari suatu mata kuliah. Nah, relasinya adalah mengambil atau mempelajari ini. Ini merupakan relasi. Himpunan relasi adalah kumpulan semua relasi di antara entitas yang terdapat pada himpunan entitas. Nah, contohnya kalau di masalah perkuliahan tadi yang secara sederhana, kita bisa menulis himpunan relasinya adalah mahasiswa mempelajari MK, kemudian dosen mengajar MK. Seperti itu. Ini adalah contoh singkatnya. Berarti di dalam entitas perkuliahan itu hanya ada dua relasi. Relasi yang pertama mempelajari dan relasi yang kedua adalah mengajar. Untuk mana sama mana baru dilihat di himpunan relasinya. Nah, kita tahu tadi ada mempelajari dan mengajar. Berarti kita gambarkan dengan jejar gen yang seperti ini untuk relasi, ya. Kemudian setelah ada jejar gen yang seperti ini, kan mempelajari itu menghubungkan antara mahasiswa dan juga MK. Kita lihat di entitas mahasiswa itu memiliki primary key-nya adalah NIM. Berarti NIM ini kita masukkan sini. Dan untuk MK primary key-nya adalah kode MK. Kita masukkan di sini. Oke. Setelah itu untuk mengajar. Untuk hubungan mengajar atau relasi mengajar pun juga demikian, dia menghubungkan antara MK dan juga dosen. Untuk MK, primary key-nya adalah kode MK, makanya di sini ada dimasukkan ke dalam relasinya. Kemudian untuk dosen, itu primary key-nya NIDN. Kita tulis NIDN di sini. Seperti ini ya. Nanti penggambaran basis data itu tergantung sama kardinalitas. Untuk yang berbentuk tabelnya seperti ini. Tapi dari sini untuk lebih mudah, kalau kayak gini kan nanti kita harus lihat kan ada banyak banget row yang akan terbuang. Maka nanti tabel mahasiswa, tabel MK, dan tabel dosen bisa kita buat seperti ini ya. Ini adalah judul tabelnya, sama dengan ini, tabel dosen. Kemudian isian atau atribut yang mendeskripsikan entitas itu kita tulis di bawah seperti ini. Dan seperti sama sebelumnya, untuk primary key harus kita underscore. Ya, nanti dari sini akan saya ajarkan setelah kita akan membahas kardinalitas dari relasi. Karena untuk menggambarkan secara basis data ini harus bisa melihat
kardinalitas yang terbentuk. Oke, untuk kardinalitas itu merupakan langkah keempat dalam membuat ER diagram. Nah, langkah keempat adalah menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Kardinalitas atau derajat relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas lain. Nah, derajat relasi itu dibedakan menjadi 3. Sebenarnya ada banyak lagi karena ini derajatnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, 1 itu unary, 2 itu binary, 3 itu ternary, dan seterusnya. Derajat relasi lebih dari 3 secara teoritis dimungkinkan, tetapi kenyataannya jarang dijumpai dan relatif sulit untuk diimplementasikan dalam basis data. Oleh karena itu, di sini penamaannya sampai 3 saja. Nah, untuk penggambarannya ya, kardinalitasnya adalah unary, ini adalah 1 atau relasi rekursif karena dia hanya ada 1 entitas saja. Ya, yaitu karyawan di sini contohnya. Seorang karyawan laki-laki itu bisa menikahi seorang karyawan perempuan. Oleh karena itu di sini dia bisa menikah ya. Menikah itu adalah relasinya dan entitasnya adalah karyawan. Oleh karena itu dia unary, berarti kembali ke dirinya sendiri. 1 orang karyawan pasti nanti memimpin banyak karyawan, ya kan? Berarti dia memimpin ini juga unary gitu. Nah, untuk yang unary itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu 1 ke 1, 1 ke 1, 1 ke banyak, banyak ke banyak ya. 1 ke 1 itu seperti ini tadi, pastinya seorang laki-laki itu hanya bisa menikahi 1 orang karyawan perempuan. Kalau memimpin, pasti pemimpinnya cuma 1, makanya 1 ke banyak. Yang dipimpin itu pasti banyak. Kemudian untuk berteman. Berteman ini kan pasti banyak ke banyak. Karena bisa aja si A itu berteman dengan B, C, D, E, dan B. Tapi nanti si B itu berteman lagi dengan siapa saja ya. Oleh karena itu nanti kalau misalkan unary 1 ke 1, itu bisa tabelnya seperti ini. Tabel karyawan. Nick karyawan itu adalah unique ya atau primary key, oleh karena itu di underscore dan nama karyawan. Nah, karena ini nanti nambah 1 orang lagi ya, karena dia sudah menikah dengan 1 karyawan, boleh nambahkan sini NIK karyawan pasangan. Karena yang menjadi unique di sini adalah NIK. Oleh karena itu ditambahkan NIK, tapi ditambahin lagi yaitu underscore pasangannya. Baik nanti kalau misalkan karyawan perempuan, berarti pasangannya adalah laki-laki, begitu pula sebaliknya. Untuk 1 kubannya tidak ada penggambarannya, adanya itu adalah yang di sini ya. Nanti di sini, untuk 1 kubannya itu sama dengan ini. Nanti satunya itu adalah berarti ini adalah NIK karyawan untuk yang pemimpin siapa. Pemimpinnya saja yang ditambahkan di sini. Karena dia adalah yang 1. Kemudian banyak ke banyak itu di sini NIK karyawan baru NIK karyawan teman. Jadi ada tabel baru yang namanya adalah tabel teman. Isinya NIK karyawan dan NIK karyawan temannya siapa. Tapi biasanya kalau berteman ini jarang sekali relasi berteman itu digambarkan dalam basis data. Lanjut ke kardinalitas binary. Ke binary itu juga sama dengan sebelumnya, ada 1 ke 1, 1 ke banyak, dan banyak ke 1. Kalau binary berarti ada B2, yaitu 2 entitas. Ya, 2 entitas. Ini juga 2 entitas. Nanti di sini kalau 1 ke 1 berarti kan tadi juga sama pria wanita. Tapi ini entitasnya mana yang pria, mana yang wanita. Bukan status karyawannya. Maka dari sini hanya bisa kalau tidak ada poligami ya. Berarti kan hanya 1 orang pria bisa menikahi 1 orang wanita. Untuk penggambarannya berarti nanti di sini tabel pria dan tabel wanitanya seperti ini. Kemudian nama dan nick ya sama. Kemudian nicknya wanita bisa ditaruh ke pria. Dan diberi relasi atau garis seperti ini.
Nah, untuk di sini itu boleh saja karena satu ke satu NIK-nya, ini kan NIK wanita yang ditaruh pria. Boleh juga nanti NIK pria yang ditaruh di wanita. Tergantung kalian mau menambahkan untuk cantolannya ke siapa, enggak masalah. Untuk satu ke banyak adalah satu ke banyak berarti nanti satu fakultas itu membawai banyak jurusan atau mengatur banyak jurusan. Oleh karena itu nanti di sini ada tabel fakultas ini karena dia adalah entitas dan ada tabel jurusan karena jurusan adalah entitas. Untuk link untuk relasi mengaturnya ya itu kita lihat bahwa di sini karena yang satu itu fakultas, berarti satu itu yang dimasukkan ke yang banyak, yaitu nama fakultas. Ya, nama fakultas itu dimasukkan ke dalam tabel jurusan. Kemudian bagaimana kalau banyak ke banyak? Kalau banyak ke banyak, berarti kan di sini ada tabel MK, ada tabel mahasiswa. Ya, tabel mahasiswa dan tabel MK. Nambah satu lagi tabel, yaitu namanya adalah mempelajari, di mana isinya primary key dari kedua tabel tersebut, yaitu NIM dan kode MK. Begitu. Kemudian kita ke kardinalitas ternary. Ternary ini berarti ada 3 entitas. Yang pertama adalah MK, yang kedua adalah ruang, dan yang ketiga adalah dosen. Kemudian karena ini pengajaran, ya, pengajaran itu ada 3, dan ketiga ini harus ada masuk primary key dari ketiga entitas, yaitu kode ruang, NIDN, dan kode kuliah. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa tahu bahwa hubungan ruang dan dosen itu adalah banyak ke banyak. Dosen ke mahasiswa adalah satu ke banyak, ya, satu dosen itu bisa mengajar banyak MK. Kemudian ruang dan MK, satu ruang itu bisa banyak MK. Oleh karena itu, nanti di sini kalau seperti ini, maka kita bisa membuat tabel MK-nya seperti ini, ya, ditambahkan nanti NIDN, kode ruang, dan juga waktu. Sedangkan kalau misalkan ruang dan waktu itu adalah NKN atau banyak ke banyak, ini kan satu ruang banyak mata kuliah, makanya nanti karena ini MK-nya yang paling banyak, MK itu satu dosen banyak MK, berarti MK bisa masuk ke dosennya. Ruang dan MK, ya, ini MK itu bisa ditambahkan dosennya siapa, ruangnya siapa, karena cuma satu-satu, dan waktu. Waktu ini menandakan bahwa ruang dan dosen itu karena banyak, maka diwakili dengan waktu. Kemudian kalau misalkan ruang dan MK itu banyak ke banyak, ya, maka harus ada nambah satu tabel lagi, yaitu tabel pengajaran atau tabel jadwal. Nanti isinya dari ketiga entitas. Yang pertama adalah MK, itu primary-nya kode kuliah, dosen itu primary-nya adalah NIDN, dan ruang itu adalah primary key-nya kode ruang. Seperti ini. Nah, bagaimana dengan yang punyanya kita tadi, ya, contoh dari simple sistem perkuliahan yang sederhana. Dari sini kita bisa lihat bahwa mempelajari itu banyak ke banyak, ya, banyak ke banyak, di mana nanti setelah ada NIM dan kode MK berarti NIL akan mengeluarkan satu entitas baru, yaitu nilai, ya, menghasilkan entitas baru yang namanya adalah nilai. Kemudian untuk mengajar itu ada MK dan juga dosen. Mengajar itu harus tahu ruangan dan waktunya. Karena di sini ruangan dan waktu itu tidak ada entitas yang ketiga. Oleh karena itu harus ada ruang dan waktu. Atau nanti di sini karena ini adalah satu dosen mengajar banyak MK, berarti tidak perlu menambah satu tabel untuk yang di sini, karena satu ke banyak. Untuk yang banyak ke banyak, itu nambah satu tabel dalam penggambaran basis datanya, yaitu tabel belajar, ya.
Di sini tabel belajar, ada NIM dari mahasiswa, kemudian kode MK dari MK, nambah satu lagi yaitu nilai. Nah, setelah itu untuk yang mengajar, karena memang tadi adalah tidak menambah satu tabel, maka punyanya MK itu digabungkan ke punyanya dosen. Ya, di sini ada kode MK, waktu, dan ruang. Ini adalah penambahan dalam penggambaran basis datanya. Kalau ini adalah penggambaran diagram ER-nya. Kemudian sebenarnya sampai sini sudah selesai. Kita akan tambahkan keilmuan kita, yaitu mengenai derajat relasi minimum atau batasan kardinalitas untuk menspesifikasikan derajat relasi minimum dan maksimum dari suatu relasi. Jadi di sini ada mandatory many, ada optional many, kemudian mandatory one, dan optional one. Nanti silakan kalian beri contoh sendiri. Kalau mandatory many itu adalah satu dan banyak, satu itu minimal relasinya dan banyak itu maksimal relasinya. Kalau 1 ke N itu berarti kan nanti di sini karena dosen mengajar dengan MK ya. Ini kan gabungannya MK. Berarti ini hanya seorang dosen boleh mengajar paling sedikitnya 1 MK. Dan nanti kalau N itu adalah seorang dosen boleh mengajar banyak MK. Kayak seperti itu. Karena ini adalah karena di sini kan seorang dosen ya, satu too many. Satu too many, tapi nanti di satunya di sini, satu ini itu bisa menggambarkan, bisa saja dia adalah mandatory many. Bisa satu orang dosen itu mengajar paling sedikit 1 MK dan paling banyaknya adalah beberapa banyak MK. Jadi di sini 1 ke 1 atau 1 ke N. Maka nanti 1 ke N lah yang digunakan karena 1 ke 1 itu minimalnya di sini, 1 ke N ini adalah maksimalnya. Oleh karena itu dia termasuk mandatory many. Nah, itu berlaku untuk semuanya. Kalau misalkan ada 0 itu contohnya di sini ya. Ini berarti mahasiswa sedang tidak mengambil MK ya. Jadi memungkinkan bahwa mahasiswa itu tidak mengambil MK karena sedang cuti. Oleh karena itu, banyaknya MK yang diambil adalah 0. Berarti dia adalah optional many. Nah, berlaku juga untuk yang ini, mandatory one dan optional one. Silakan nanti dicari sendiri contohnya. Oke, langkah yang kelima, ini langkah yang terakhir adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskripsi non-K. Jadi tadi yang di atas ini adalah yang sudah kita tahu, yang ini adalah yang primary K. Kemudian dari sini yang saya kuningin ini adalah hasil dari relasinya. Berarti nanti di mahasiswa itu kurang 3 atribut deskriptif atau yang dia non-K, yaitu alamat mahasiswa, tanggal lahir, dan nama mahasiswa. Berarti tinggal nambah, MK-nya sisanya adalah semester, SKS, dan nama MK, sedangkan dosennya itu adalah tinggal alamat dan nama dosen. Ini ada garisnya ya, karena NIDN adalah primary key dari entitas dosen. Sekian dulu mengenai model data dan model ER serta basis data. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.